Ini pada yang mukmin maupun yang kafir, rahmannya Allah. Adapun rohim itu khusus bagi kaum mukmin, orang yang beriman di akhirat nanti. Rohimnya Allah, kasih sayangnya Allah itu nanti adalah khusus orang yang beriman di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah orang-orang kafir tidak akan pernah mendapatkan temannya Allah ketika di akhirat. Tetapi dia mendapatkan rahmannya Allah itu hanya di dunia saja. Ini berkaitan dengan Rahman. Kan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah itu meliputi, memenuhi seluruh arsy. Dan firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima, dan terhadap kaum mukminin sangat. Ini. Ini rahmatullah. Saya membaca dari tafsir Ibnu Katsir, kemudian jelaskan sedikit dari tafsir Ibnu Katsir ini. Nah, Rahman ini juga khusus Allah, tidak dapat dipakai lainnya. Dipakai itu tidak bisa sekali. Karena Rahman Ar-Rahman itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Rahman itu lebih luas daripada Rahman. Baik tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir lainnya. Kadang di Masjid Baitur Rahman ini saya bahas tafsir Ibnu Katsir sama tafsir Il Sabtu pagi. Itu di Al-Iqlil pun juga demikian, bahwa rahmatnya Allah itu lebih luas. Kalau Allah itu hanya berlaku bagi orang yang beriman saja di akhirat nanti. Itu rahmatnya Allah. Dan itu tidak berlaku bagi orang-orang kafir. Nah, termasuk ini, rahmatnya Allah itu tidak bisa dipakai oleh makhluk yang lain. Misalnya saja, ada orang yang mengaku-ngaku, ada orang yang menjustifikasi bahwa dia itu adalah sebagai Ar-Rahman. Suatu kisah, ini ketika Musailamah Al-Kadzdzab berani menamakan dirinya itu Rahmanul Yamamah, rahmat bagi Yamamah. Yamamah itu nama suatu daerah di negeri Yamamah, maksudnya seperti itu. Ketika si Musailamah Al-Kadzdzab itu dia mengatakan sebagai Rahmanul Yamamah, rahmat atau rahmat bagi warga Yamamah, bagi negeri Yamamah, maka Allah membuka kepalsuan dan kedustaannya sehingga dikenal di tengah-tengah masyarakat Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab bukan hanya bagi penduduk kota, bahkan sampai orang-orang Badui juga menyebutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Orang-orang Badui pedesaan itu tahu bahwa Musailamah itu adalah Al-Kadzdzab. Musailamah si tukang bohong. Makanya siapapun juga yang berbohong di dunia ini itu tidak akan pernah ditutup-tutupi kebohongannya, meskipun dipoles dengan segala kebaikan. Kalau samanya kebohongan pasti akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini Musailamah, nafsi nabi palsu, ibaratnya menyaingi atau sebagai ibarat penerus dari kerasulan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kenabian
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad kita tahu adalah khotamul nabiyin, penutup para nabi, dan tidak ada nabi lain selain kanjeng Nabi, Nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kayak Musailamah Al-Kadzab itu menyatakan dia itu sebagai Rahmanul Yamamah, Rahmatul Yamalah, maka Rahmanul Yamamah, maka Allah membuka kedoknya bahwa dia itu bukanlah Rahman, bukanlah seseorang yang memberikan kasih sayang, yang melindungi, yang menyayangi terhadap warga Yamamah. Bukan seperti itu. Itu karena Ar-Rahman jelas itu adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan istilahnya bisa dipakai oleh makhluknya. Makanya ketika misalnya antum membuat memberi nama kepada anak antum, jangan sampai, dan itu juga terlarang, misalnya Ar-Rahman, misalnya gitu. Kalau Abdurrahman boleh, atau apalagi misalnya Rahman apa, misalnya digandeng dengan yang lainnya, Abdurrahman salah satunya itu tadi, itu nggak apa-apa. Tetapi ketika Arman ada alnya, ada arnya, itu adalah khususon ilallah, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan Rahman Ar-Rahim yang ada di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Sebenarnya penjelasannya masih banyak, tetapi intinya saya ambilkan dari yang itu, bahwa Rahmannya Allah itu berlaku bagi siapapun juga. Orang-orang tetapi Rahman Allah itu kalau khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Kalau Rahimnya Allah itu khas untuk orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Dan ini tidak berlaku bagi orang-orang kafir, karena tidak ada kasih sayang bagi Allah, bagi orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya di akhirat nanti. Oleh karena itu, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah sifat Allah yang seharusnya kita ketahui dan seharusnya kita pahami, sehingga kita juga punya istilahnya itu kasih sayang kepada siapapun juga. Sesama saudara punya kasih sayang, sesama teman punya kasih sayang, sesama jamaah atau sesama makhluk Allah kita kasih sayang. Karena lebih spesifik lagi, siapapun juga yang memutus kasih sayang, Rohim, silaturahim itu kan menyambung yang sama rahim, sambung satu keturunan, maka Allah juga akan menyambungnya. Ketika memutus rahim yang sama rahim, satu keturunan, maka juga Allah memutus kasih sayangnya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang beriman, yang memiliki sifat kasih sayang, yang memiliki sifat belas kasih, terutama sama ini dan juga seluruh makhluk yang ada di atas dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita memiliki sifat sebagaimana yang Allah miliki. Tetapi itu istilahnya makhluk itu ya istilahnya namanya ya cuma mentadaburi, meneladani, dan istilahnya itu menekan kasih sayang Allah dalam kehidupan kita dengan harapan bahwa Allah akan menyayangi kita. Ketika kita menyayangi makhluknya Allah, Allah akan menyayangi kita dan juga orang-orang di sekitar kita.
adalah salah satunya agama kasih sayang, agama perdamaian, agama yang menjunjung tinggi rasa rohim, rasa kasih sayang, rasa persaudaraan, rasa saling mengasihi satu sama lainnya. Semoga ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pembahasan yang lain atau ada sesuatu yang mau disampaikan terhadap pembahasan ini, monggo silahkan. Ini tadi tidak ada moderatornya ya, langsung aja ini tadi. Halo? Pripun? Iya, monggo.